Bapa, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa berjanji, dan Engkau Tuhan yang senantiasa akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Setiap firman akan jadi daging dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami mengucap syukur kami memiliki Engkau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami mau percayakan anugerah dan perkenanan yang daripada Engkau yang senantiasa dalam hidup kami. Sebentar kami dengar akan firman kebenaran-Mu, biarlah ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya diingatkan akan ketika kemarin saya berdoa, tanya Tuhan, Tuhan Engkau mau apa? Sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya sudah, ketika saya merenungkan firman Tuhan, firman ini muncul. Dan Tuhan katakan sampaikan yang ini nak. Nah, saya mau berbicara tentang satu kejadian di mana Tuhan itu mengingat akan setiap doa-doa kita. Dia tidak pernah lupakan doa-doa kita. Kita mau belajar dari satu pengalaman dari seorang yang luar biasa, yaitu Sakaria, saudara. Kita mau baca sama-sama Lukas 1. Lukas 1 ayat 5 sebetulnya sampai ayat yang ke-25, tapi kita mau baca dengan cepat Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-20 saja. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sakaria adalah imam. Dikatakan Sakaria adalah imam. Nah, arti dari Sakaria adalah Tuhan Allah mengingat. Allah sudah mengingat. Dan arti nama dari Elisabet adalah perjanjian Allah. Jadi Sakaria arti namanya Tuhan mengingat, dan Elisabet adalah perjanjian Tuhan. Dan Elisabet dan Sakaria ini adalah keturunan dari Imam Harun. Dan mereka dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Tentunya kita tahu ceritanya ini semuanya. Pada suatu hari waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kata Tuhan, jangan takut sebab doamu telah dikabulkan Tuhan. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sebab ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan
Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Kadang-kadang ketika doa kita dijawab, kita mungkin sudah lupa. Dan kita menanyakan, Tuhan, bagaimana caranya, aku udah tua, istriku sudah lanjut umur. Seperti Sakaria. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyabarkan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dikatakan yang pertama, Tuhan berkata, aku mendengar doamu, aku mendengar doamu. Tapi Sakaria mungkin sudah lupa. Doa itu mungkin sudah dinaikkan ketika dia muda, ketika istrinya muda, belum mati pucuk. Dikatakan istriku sudah tua, Elizabeth sudah tua. Sakaria mungkin telah lama menaikkan doanya, dan dia sudah lupa. Dia sudah pasrah, ya wis lah gak punya anak. Ya wis lah gak punya anak. Tapi dikatakan Tuhan mendengar doa Sakaria. Pagi hari ini kita mesti percaya, apapun yang pernah kita doakan, Tuhan tidak pernah lupa. Sebetulnya seperti namanya Sakaria, Tuhan mengingat. Dia mengingat setiap doa kita. Bahkan yang mungkin kita sudah lupa, bahkan yang mungkin kita sudah hopeless, gak ada pengharapan, tapi dia tidak pernah lupa. Amin, amin. Tuhan tidak pernah lupa. Nah, ketika Sakaria masuk di dalam bait kudusnya Tuhan, itu sebuah perkara yang Tuhan rancangkan dengan ajaib. Sebuah perkara yang Tuhan reka-rekakan dengan ajaib. Saudara, zaman dulu itu imam itu bukan hanya satu orang. Misalnya sekarang jam seperti kita bayangkan, dulu saya bayangkan, oh ya imam itu ya seperti pendeta cuma 1-2 orang terus gantian gitu ya. Tapi pada zaman itu imam itu 20.000 orang kira-kira ya. Satu periode itu 20.000 orang, dan untuk masuk di dalam bait suci dikatakan diundikan. Nah, kemungkinan untuk masuk di bait suci dengan undian 20.000 orang itu hanya sekali seumur hidup dari Sakaria dia masuk ke bait suci itu. Dan saya percaya itu adalah reka-reka Tuhan yang ajaib, dan Tuhan mau menunjukkan perkara yang ajaib dalam hidup Sakaria dan hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kadang-kadang Tuhan membuat jalan reka-reka yang kita tidak bisa bayangkan. Tapi Tuhan membuat yang ajaib. Mungkin itu pengalaman sekali seumur hidup, dan Sakaria senang saudara. Pasti kan yang namanya imam pengen masuk ke bait kudusnya Tuhan. Dan ketika itu jatuh kepada dia excited. Tapi ketika dia bertemu dengan malaikat, dia kaget. Katakan dia terkejut. Mungkin tidak pernah dialami oleh imam-imam yang lain. Dia mungkin gak pernah dengar cerita itu. Dia katakan dia terkejut. Sakaria kaget. Apalagi ketika Tuhan berkata, ketika ayat itu katakan, engkau akan memiliki anak. Engkau akan memiliki anak. Doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Nah saudara,
dia terkejut ketika didatangi Tuhan, didatangi malaikat Tuhan. Nah, seringkali kehidupan kita ketika ada jawaban atau ada firman Tuhan datang kepada kita, ya mana mungkin, seperti Sakaria katakan, mana mungkin, aku sudah tua, istriku juga sudah tua. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan janjikan, pasti terjadi. Apapun yang sudah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, pasti akan jadi. Mungkin ada nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya, melalui Bu Nani. Mungkin sudah puluhan tahun kita terima ketika kita didoakan pada waktu remaja, pada waktu muda. Mungkin kita sudah lupa. Kita ya udahlah, kehidupanku seperti ini. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan kita melupakan akan perjanjian Tuhan. Seperti Elizabeth katakan, namanya itu adalah perjanjian Tuhan. Ada dua hal, Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan selalu mengingat doa kita yang mungkin pernah kita naikkan. Dan perjanjian Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan ini, karena sakingnya mungkin Tuhan tahu, Sakaria itu tidak percaya sama Tuhan. Dikatakan dia membuat bisu Sakaria. Dia membuat bisu ke Sakaria sampai anak itu lahir. Sampai anak itu lahir. Seringkali kita tuh seperti Sakaria. Gak percaya Tuhan, gak percaya Tuhan. Tapi ketika Tuhan berbicara, saya belajar saudara ketika saya merenungkan ini. Ketika Tuhan berbicara, jangan kita ngomong, enggak lah Tuhan, enggak lah Tuhan. Masa sih Tuhan seperti itu? Daripada saya dibuat bisu, saya ngomong sama Tuhan, lebih baik saya menutup mulut saya sendiri untuk tidak memberitakan hal yang tidak percaya, ketidakpercayaan saya. Tapi saya belajar untuk menutup mulut saya dan berkata dalam hati, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku percaya kepada Engkau. Aku percaya kepada Engkau. Saudara, ada banyak di dalam kehidupan saya. Satu ketika Tuhan menubuatin anak saya sesuatu yang besar. Saya tidak melihat bertahun-tahun itu tidak. Tuhan bagaimana caranya? Secara manusia aku gak mampu. Secara manusia aku tidak melihat hal itu terjadi. Rasanya hopeless. Tetapi hari-hari di mana saya melihat, hari-hari ini saya melihat Tuhan membukakan pintu-pintu, membukakan jalan-jalan. Rasanya Tuhan ngomong, nak, lihat, aku sedang menggenapi janjiku. Aku sedang menggenapi apa yang aku sampaikan. Aku sedang menggenapi setiap janjiku dalam hidup anakmu. Rasanya saya tuh kepengen ngomong sama suami saya, bisa gak ya? Bisa gak ya? Tapi saya berkata ketika saya berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau yang Tuhan yang berjanji. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Engkau Tuhan yang mendengar doa. Amin. Saya akan menutup dengan satu ayat. Ayat ini adalah ayat hafalan ketika kami di Jogja dimuridkan. Dan itu salah satu ayat yang harus kami hafalkan. Kalau saya lupa akan ayat ini, memperkatakan ayat ini, setiap pagi kami harus hafal ayat, 5 ayat, jaminan itu salah satunya ayat ini. Kalau sampai lupa, satu kata saya lupa, saya harus minum 1 botol. Jadi saya gak bisa lupa sampai sekarang. Yohanes 16 ayat 23-24 saudara. Dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menyanyikan apa-apa
kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Karena kita harus, apapun di dalam kehidupan kita, ada kerinduan dalam hati kita, minta kepada Bapa. Dan Tuhan berjanji, apapun yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan berikan dalam namaku. Dan sampai sekarang, Tuhan katakan sampai sekarang nak, kamu belum minta suatu apapun, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Saudara, sebenarnya Tuhan itu pengen kita itu seperti anak kecil ya. Iman anak kecil itu luar biasa banget loh ya. Gak pakai ragu-ragu. Tambah kita ikut Tuhan, tambah kita itu banyak pengalaman, tambah pikiran kita itu yang mempengaruhi kita ya. Ini kalau kita itu membandingkan hidup kita sama Sakaria ya. Tadi diceritakan tentang Sakaria. Imam, tadi dikatakan banyak sekali imam itu, kurang lebih ada 20.000, 30.000 untuk masuk ke kesempatan untuk masuk ke Bait Allah itu mungkin seumur hidup cuma sekali dikatakan tadi ya. Tapi pas dijawab, kok bisa ragu-ragu ya? Nah, kemarin ingat nggak kesaksiannya Ibu Kuatlan? Ya. Ibu Kuatlan ini yang ngurusin tentang minyak semuanya. Ya. Kemarin kesaksian kan, saat anaknya mau dioperasi, jangan-jangan di antara semuanya itu ada yang meleset. Ya. Tuh, tambah tua, tambah suka pikirannya macem-macem. Kalau anak kecil tuh nggak kayak gitu loh saudara ya. Kemarin saya itu pulang dari Gracia ini kan sama anak-anak semua. Lalu saya tanya sama Kela, kamu ini sudah beli buku belum? Gitu. Maksudnya buku tulis ya. Karena ini kan sudah harus beli buku tulis yang baru. Ya, dia sangat percaya itu ya. Apa dia punya simpanan uang? Enggak. Tapi dia sangat percaya bahwa orang tuanya itu sudah menyediakan. Lalu dia tanya, Mama sudah bayar semua buku belum? Yang buku cetak. Oh, Mama sudah bayar semuanya. Dia enggak minta bukti. Dia enggak minta, Mama buktinya mana sih kalau Mama tuh sudah bayar di sekolahan tuh, mana buktinya? Enggak. Dia percaya ya, bahwa mamanya sudah bayar ya. Dia percaya bahwa mamanya itu sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebenarnya Tuhan tuh rindu banget loh untuk kita itu punya percaya seperti itu ya, bahwa Tuhan tuh sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan itu mendengar doa. Amin. Nanti bisu loh. Siapa yang mau bisu? Coba saudara lihat ya, waktu tadi tak baca saya pikir iya ya, bahaya banget ya. Dikatakan, bagaimana aku tahu Tuhan kalau itu terjadi? Kan ngomongnya begitu. Bisu kamu. Alah. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan, bagaimana aku tahu kalau Engkau bakal memberikan financial freedom buat saya? Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Harus percaya. Sebab saya pun merasakan, waduh, seumur hidup saya itu baru mau khotbah tentang hal ini. Tapi saya belajar percaya karena saya tahu persis yang saya dengar
adalah suara gembala yang baik. Ya. Jadi percaya, ya percaya. Hati-hati. Kalau bagaimana aku tahu Tuhan keadaan resesi saat ini Engkau menjanjikan gini. Awas hati-hati, ya. Awas hati-hati. Belajar percaya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa saat ini. Bapak, terima kasih buat semua yang Engkau anugerahkan buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Indah yang sudah menyampaikan pesan-Mu, peringatan buat kami. Untuk kami tetap percaya seperti anak kecil Tuhan. Jangan sudah tua seperti Sakaria, punya pengalaman dengan Engkau. Bahkan mempunyai kedudukan sebagai imam besar Tuhan. Tapi masih meragukan. Karena terlalu lama Engkau menjawab doa. Bapak, ampuni dosa kami sungguh rindu Tuhan. Engkau akan tetap menggenapkan semua janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa dan negara kami ini. Engkau tempatkan kami di bangsa ini. Bukan main-main Tuhan. Tapi Engkau tempatkan ini untuk kami boleh berdiri buat bangsa ini. Bapak, kami bersatu hati pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa tetap untuk pengganti, penerus Tuhan. Pemegang tongkat estafet dari pemerintahan yang sekarang. Engkau yang memilihkan Tuhan. Pemimpin yang pas di hati-Mu. Yang mengerti hati-Mu. Yang dapat meneruskan seluruh program yang sudah ada. Bapak, kami sungguh rindu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memilihkan karena yang tahu hati manusia adalah Engkau. Kami berdoa biarlah yang memegang tongkat estafet ini benar-benar punya hikmat marifat yang daripada-Mu. Cinta kepada-Mu dan cinta kepada bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan. Untuk dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir. Biarlah jejak-jejak yang sudah ditinggalkan dapat diakhiri dengan finish strong Tuhan. Kami mau menyerahkan semua staf-stafnya juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa saat ini Tuhan. Untuk keadaan cuaca. Keadaan virus-virus yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk musibah-musibah yang mau tidak mau harus terjadi di bangsa ini. Bapak, kami berdoa. Engkau yang akan mengendalikan semuanya. Sesuai sama perjanjian pelangi yang kami lakukan deklarasi setiap pagi. Bahwa Engkau pegang kendali atas semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap mau berdoa saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami. Engkau akan membuat kami tetap berdiri. Berdasarkan firman-Mu. Saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Untuk menghancurkan, untuk melawan semua virus, semua sakit penyakit yang ingin menghancurkan tubuh kami. Engkau sendiri akan memberi kekuatan, Engkau sendiri akan memberi daya tahan tubuh. Saat ini kami terima daya tahan tubuh yang baru daripada-Mu. Memasuki akan seluruh sel-sel dalam tubuh kami. Mengusir semua yang tidak baik dalam tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik untuk kami. Kami berdoa untuk keluarga
daripada Pak Yus yang hari ini akan kembali ke Jogja. Kau berkati perjalanannya Tuhan, damai sejahtera-Mu. Keluarga ini sudah memberkati kami, Engkau gantikan 7 kali lipat. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Keluar masuk kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Biar hidup kami tidak menyimpang dari semua rencana-Mu. Karena pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami. Bapak, jendela-jendela dalam hidup kami, jendela mata kami Tuhan, Engkau urapi telinga kami Tuhan. Karena hal-hal inilah yang membuat kami jatuh. Bibir mulut kami Tuhan, Engkau yang akan memberikan pengurapan untuk apa yang kami lihat, kami dengar dan kami bicarakan. Biarlah pas di hati-Mu ya Tuhan. Tolong akan hati kami ini. Biarlah hati kami penuh dengan penyerahan dan percaya penuh kepada-Mu. Tuhan, Engkau tahu semua kelemahan kami. Engkau tahu ketegar tengkukan kami Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang tidak percaya. Kami terus mau percaya kepada-Mu. Tapi ketegar tengkukan kami, sekalipun kami sudah melihat akan semua mujizat, kami tetap masih sering meragukan Kau. Ampuni Tuhan. Lepaskan semua keraguan-keraguan kami. Bapa, hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami dengan tangan. Kami mau berjalan dengan kaki kami Tuhan. Oleh karena itu kami minta perlindungan daripada-Mu. Biarlah kaki kami dengan pengurapan yang daripada-Mu. Tangan yang kami urapi ini Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan bersama-Mu. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami. Biar seluruh pekerjaan kami hari ini kami dapat selesaikan. Dan semua berkat yang Engkau siapkan buat kami, kami terima utuh Tuhan. Dan tidak ada yang kececer. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.